A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Layangan telah dibagi pada tukang jamu asal Cikini. Jangan menyanyiakan lagi kesempatan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Amma ba'du. Sobat-sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada pepatah mengatakan tidak ada kesempatan untuk kedua kali. Itu sering kita dengar. Kita sering mendengar orang-orang ketika membicarakan kesempatan bahwa kesempatan tidak ada yang kedua kali. Tapi sejatinya itu hanya peribahasa saja, hanya ungkapan agar kita tidak pernah menyanyiakan kesempatan yang ada. Ketika ada kesempatan pertama, jangan sampai disia-siakan, karena belum tentu ada yang kedua. Belum tentu ada yang kedua. Meskipun sejatinya kita melewati setiap waktu ada kesempatan yang kedua. Mungkin kemarin kita hari masih berjalan bekerja ke masjid. Hari ini kita masih bisa bangun dari tidur kita. Itu adalah kesempatan. Besok nanti malam kita tidur. Besok kemudian kita apakah bangun atau tidak, kita masih bisa membuka mata. Ketika kita masih bisa menghirup udara segar, maka itu ada kesempatan. Oleh karenanya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita masih bisa bernapas. Hari ini kita masih bisa menyimak tidurnya. Hari ini kita masih bisa mendengar dengan jelas. Hari ini kaki kita masih bisa melangkah. Tangan kita masih bisa berbuat hal-hal yang kita inginkan. Dan itu adalah amunisi kita untuk membuat sesuatu yang akan membuat kita bahagia nanti. Kenapa? Karena setiap amal kita di dunia ini dicatat, teman-teman. Berulang kali saya sering sampaikan bahwa kita di dunia ini bagaikan seorang petani yang ia harus mencocok tanam. Dia harus menanam dan akan dituai. Kalau dia menanam kebaikan, maka kebaikan yang akan dituai. Dan kalau ia menanam keburukan, maka keburukan pula yang akan dituai. Semua itu tergantung kita. Dan kesempatan hari ini jangan sampai kita sia-siakan, teman-teman. Apa yang kita inginkan nanti ketika kita sudah meninggal. Ibarat kata, kalau misalkan kita sedang mengejar sesuatu, kita menginginkan goal yang di akhir. Ketika kita masih muda, kita pengen menikah, pengen dapat orang yang cantik, yang ganteng, yang soleh, yang solehah. Maka kita berupaya untuk memantaskan diri untuk bisa pantas menjadi pasangannya. Dan itu bagian daripada upaya. Ketika kita ingin kuliah, misalkan di masa depan nanti di tempat yang hari ini orang ramai untuk mendatang, maka kita akan mempersiapkan diri dengan belajar sungguh-sungguh. Kita akan bahkan sampai eskul sekalipun, bahkan orang tua akan menyekolahkan anaknya belajar bahasa Inggris, belajar Mandarin, belajar anu dan seterusnya. Untuk apa? Agar mereka bisa masuk ke tempat yang mereka inginkan. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pun juga sama. Kita ingin nanti ketika kita sudah meninggal, apa yang kita inginkan? Tentu ketika kita berjumpa dengan Allah, kita diridhoi oleh Allah untuk bisa menempati surganya. Tapi kalau Allah tidak ridho, maka nerakalah tempatnya. Dan neraka adalah sesuatu yang tidak kita inginkan. Meskipun buat seorang muslim, ketika ada iman dalam hatinya, maka dia akan dijamin selamat. Tapi maksudnya dijamin selamat untuk masuk surga, tapi dia harus dibersihkan dulu dalam api neraka. Masih mending. Kenapa? Ujungnya surga. Tapi siapa sih yang mau merasakan pedihnya neraka? Masih sekejap, ya Allah, gak akan ada yang mau. Apalagi bagi mereka yang tidak Allah kasih hidayah. Mereka tidak mengimani Allah yang menciptakan dunia ini. Mereka tidak percaya dengan Allah yang menciptakan surga dan neraka. Maka tidak ada kesempatan sedikit pun. Untuk apa? Untuk bisa memasuki itu.
Nah, teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baru hari ini saya pulang dari tempat kerja saya. Barusan mau berangkat ke sholat maghrib, saya bersepeda ketemu dengan tetangga seberang. Beliau mau nutup, masih agak rintik-rintik hujan. Kami berdialog dan kata beliau, ini emang lagi musim hujan. Iya, rintik hujan. Dan lagi rintik hujan begini katanya, ada juga yang meninggal. Saya penasaran, siapa yang meninggal? Ini nih, yang di sebelah tadi pagi. Oh, meninggal kenapa, Bu? Dia tadi pagi berangkat mau ke pasar beli bawa jerigen, dia katanya terjatuh. Jam berapa, Bu? Jam 8 pagi. Kata si ibu, dia tuh masih muda, masih anaknya juga ini yang kecil-kecil, katanya masih 2. Saya baru ngebayangin, oh yang itu. Mungkin saya pernah ketemu dengannya, tapi saya tidak kenal karena saya baru di tempat yang ini. Saya baru pindah beberapa hari ke belakang, saya belum mengenalnya. Tapi si ibu ini, tetangga yang di warung itu mengatakan dia masih muda, anaknya masih kecil-kecil 2. Dan ketika saya mau berangkat sholat maghrib, kata saya, baik Bu, saya mau ke masjid dulu, mumpung masih ada kesempatan, kata saya. Saya kalau udah di bawah tanah nggak ada kesempatan untuk pergi ke masjid, nggak ada kesempatan untuk berdoa kepada Allah, tidak ada kesempatan untuk mendapatkan pahala pergi ke masjid. Saya sampaikan itu kepada ibu. Dan ini adalah gambaran, teman-teman. Kita masih bisa melakukan apa saja selama kita masih di dunia. Selama kita masih di atas tanah, kita masih bisa beramal, memperbaiki segala kekurangan kita di masa lalu. Kita masih bisa menatap masa depan. Dengan apa? Dengan selalu mengupgrade diri. Kalau kita orang yang sedikit ilmu, maka kita masih bisa belajar. Kalau kita orang yang masih miskin, kita masih bisa mencari uang. Ketika kita sedang di dunia, kalau kita masih belum yakin kepada Allah, kita masih bisa menata hati agar kita yakin kepada Allah, dengan tentunya dengan belajar. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesempatan ini jangan disia-siakan. Karena kalau sudah datang waktunya, kata Allah, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, gak akan diakhirkan sedikit pun, walaupun gak akan juga dimajukan. Itu yang Allah sampaikan dalam surah Al-A'raf ayat 34. Kalau udah datang ajalnya, gak bisa diakhirkan, gak bisa dimajukan. Ya seperti tetangga baru saya tadi pagi, Masya Allah, kita doakan mudah-mudahan diterima amal ibadahnya. Dan kita yang masih belum dipanggil, semoga Allah siapkan kita, mampukan kita untuk bisa menyiapkan diri kita agar ketika dipanggil ada dalam keadaan yang Allah ridhoi. Yang kalau kita berdoa apa? Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah, ya Allah aku minta akhir yang baik. Dan akhir yang baik adalah ketika kita sedang berada taat kepada Allah. Banyak orang meninggal ketika sedang sujud, Allah panggil, kali itu akhir yang baik. Ketika sedang mengaji, Allah panggil, itu kan akhir yang baik. Tapi kalau ketika sedang bermaksiat, sedang berdusta, sedang makar, sedang tidak taat kepada Allah, kemudian kita dipanggil, maka itulah kerugian yang besar. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang Allah ambil di akhir yang baik. Allah kabulkan doa kita untuk senantiasa meninggal di waktu yang Allah sedang ridho. Barakallahu fikum. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Salam atau sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.